Jadi apa yang sudah disampaikan oleh kawan-kawan para pimpinan serikat buruh tingkat perusahaan atau tingkat PUK itu adalah salah satu janji kawan-kawan terhadap kaum buruh Indonesia. Ikrar kawan-kawan untuk melakukan perlawanan yang tiada henti sampai Omnibus Law Cipta Kerja dicabut. Tadi sudah banyak disampaikan kawan-kawan tentang komitmen apa yang akan dilakukan oleh kawan-kawan. Saya hanya akan mempertegas apa-apa yang sudah disampaikan oleh kawan-kawan pimpinan yang sudah berorasi atau menyampaikan pandangannya terlebih dahulu. Bahwa saya perlu tanya, apakah teman-teman di sini, kawan-kawan ini sepakat Omnibus Law itu untuk dicabut? Apakah kawan-kawan sepakat Omnibus Law Cipta Kerja itu untuk dicabut? Kalau kawan-kawan sepakat untuk dicabut, maka apa yang sudah kita sampaikan dari pagi tadi itu adalah harus diimplementasikan oleh kita semua, kawan-kawan. Omnibus Law Cipta Kerja tidak akan dicabut jika kita hanya berjuang melalui gugatan-gugatan hukum. Saya bisa pastikan Omnibus Law Cipta Kerja tidak akan dicabut oleh rezim Jokowi hanya kita mengandalkan perjuangan melalui gugatan hukum di Mahkamah Konstitusi. Kita sudah menduga kekuatan hakim-hakim yang ada di Mahkamah Konstitusi adalah sudah menjadi kaki tangan daripada penguasa. Maka jalan satu-satunya yang bisa memastikan Omnibus Law Cipta Kerja dicabut itu adalah kekuatan kaum buruh itu sendiri, kawan-kawan sekalian. Disebutkan bahwa jumlah kaum buruh di Indonesia ini adalah 140-an juta. 140-an juta, kawan-kawan, jumlah kaum buruh di Indonesia. Itu adalah kekuatan bagi kita. Kita semua sekarang tidak minta 140 juta itu turun dan datang ke Jakarta. Tapi kita minta 1-5 juta kaum buruh saja datang ke Jakarta. Kita makan bersama di depan istana. Kita ngopi bersama 5 juta kaum buruh di depan istana. Maka dapat dipastikan, kawan-kawan, saya memiliki keyakinan Undang-Undang Omnibus Law, jika kaum buruh, jika anggota kawan-kawan dimobilisasi sepenuh hati secara total datang ke Jakarta untuk minta Undang-Undang Omnibus Law dicabut. Dalam berjuang kita harus diisi dengan keyakinan, kawan-kawan. Jangan diisi dengan kemunafikan. Karena kawan-kawan, orang munafik tidak akan punya tempat. Maka kalau berjuang kita diisi dengan kemunafikan, keberhasilannya akan sangat jauh. Kenapa? Salah satu kan ciri-ciri orang munafik itu ada 3. Ya, salah satunya kalau berjanji itu suka ingkar. Kalau diberi amanah itu tidak amanah dia. Dia sukanya berbohong. Nah, kita sudah berjanji. Kawan-kawan, kita konsolidasi mulai dari Jakarta Timur, ke Bandung, sekarang ke Bogor, nanti akan lagi ke kota-kota lain. Kita mengikrarkan diri, berjanji bahwa kita tanggal 10 akan turun, akan mendatangi Istana Negara, Istana Presiden, dengan 2 tuntutan. Tuntutannya apa? Satu adalah cabut Omnibus Law Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 dan Omnibus Law RUU Kesehatan. Ini undang-undang sama, kawan-kawan sekalian. Isinya sama, prosesnya juga sama. Ya,
Undang-undang kesehatan juga sama jahatnya dengan undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja. Dua undang-undang ini adalah bukan kepentingan rakyat, bukan kepentingan kaum buruh. Semuanya demi melayani kepentingan kekuatan kapitalis monopoli internasional. Undang-undang kesehatan adalah memberi jalan bagaimana kekuatan kapitalis monopoli internasional untuk menguasai sektor kesehatan kita. Bagaimana negara menyerahkan sektor kesehatan rakyat kepada asing, kawan-kawan sekalian. Begitupun juga dengan undang-undang Omnibus Law. Kalau pasal per pasal yang merugikan kawan-kawan, saya kira kawan-kawan udah hotam, mungkin udah 10 kali, 30 kali. Jadi nggak perlu kita uraikan lagi. Tapi yang kawan-kawan harus ketahui bahwa Omnibus Law ini adalah bagian dari skema rejim Jokowi sebagai rejim kaki tangan dari kekuatan kapitalis monopoli asing atau investasi asing, itu untuk menggelontorkan uangnya ke republik ini dalam bentuk hutang dan investasi secara mudah. Maka di dalamnya sudah pasti menggadaikan kedaulatan bangsa, pasti adalah membuat aturan-aturan yang akan menghisap sumber tenaga kerja produktif kita, yaitu kaum buruh. Hal itu bisa dipastikan oleh kita di dalam pasal-pasal Omnibus Law. Sekarang outsourcing tidak ada batasan, kawan-kawan sekalian. Upah yang tadinya upah minimum kota kabupaten itu wajib, sekarang tidak lagi wajib. Bahasa hukumnya dapat. Kalau dapat itu bisa ada, bisa tidak ada. Ya. Kalau serikat buruh kita di tingkat kota kabupaten lemah, maka bisa dipastikan UMK tidak akan ada. Karena sekarang UMK di tiap kota kabupaten itu nilainya sudah jauh lebih tinggi daripada UMP, upah minimum provinsi, yang itu dalam undang-undang Omnibus Law yang wajib itu adalah upah minimum provinsi. Kita lihat kawan-kawan sekalian, kalau upah minimum provinsi Jawa Barat berapa sekarang? Tahun 2023 cuma 2 juta ya. Berapa? 1.800.000. Bandingkan UMK Kabupaten Bogor berapa? 4.500.000. Sudah jauh di atas UMP. Maka kalau serikat buruh kita di Bogor tidak kuat, tidak militan, bisa dipastikan tidak akan ada UMK tahun depan. Maka penting bagi kita memperkuat gerakan buruh di Kabupaten Bogor atau di tempat-tempat lain. Karena regulasinya memberikan sarana untuk itu, kawan-kawan sekalian. Sebagai serikat buruh, sekarang upah itu adalah bagian kecil dari kita. Ada masalah yang paling besar, yaitu apa? Tadi undang-undang Omnibus Law, kawan-kawan sekalian. Yang bisa mencabut itu adalah kawan-kawan. Hari ini kita kumpul di sini adalah dalam rangka memastikan bagaimana komitmen kawan-kawan, bagaimana kita bisa secara bersama-sama membangun keyakinan bersama, membangun kekuatan kita bersama. Karena hanya kekuatan itulah yang akan memenangkan perjuangan kita. Jumlah kita kaum buruh besar, kawan-kawan, tapi kalau tidak terorganisasikan, tidak terdidik, tidak terpimpin, tidak akan menjadi apa-apa. Kawan-kawan perlu yakinkan bahwa kawan-kawan di Presidium AASB sudah mengikrarkan diri, sudah berkomitmen tegas, fokus pada perjuangan Omnibus Law. Kita tidak berpikir pada hal-hal lain. Karena apa? Ini adalah kunci bagi kehidupan kita saat ini dan anak-anak kita di masa yang akan datang. Tidak akan lahir kesejahteraan bagi kaum buruh. Omong kosong, pemerintah membicarakan upah layak, kerja layak, dan lain sebagainya. Ketika Omnibus Law tetap dipertahankan, kawan-kawan sekalian. Inilah jelas undang-undang yang jahat. Undang-undang yang paling jahat di dalam sejarah perundang-undangan Republik ini, kawan-kawan sekalian. Kita memang patut marah, kawan-kawan sekalian. Maka kemarahan kita harus kita salurkan yang tepat.
yaitu bagaimana pada tanggal 10 itulah kita harus memastikan mobilisasi anggota kita seluruhnya di pabrik. Bila perlu sweeping pabrik, bagaimana dipastikan. Dan kawan-kawan harus ingat, walaupun 5 juta buruh datang, tapi kalau hanya datang setelah itu pulang, maka tidak akan terjadi perubahan apapun. Kalau kawan-kawan tadi mengeluhkan, kita sudah berkali-kali aksi, tapi kok begini-begini aja. Itu namanya tidak keberhasilan. Saya ingat tadi itu namanya kufur nikmat. Bahaya orang kufur nikmat. Begitu ya Pak Daeng ya? Nah, begitu ya Pak Adi ya? Kalau kita selalu mengatakan kawan-kawan itu adalah kita demo berkali-kali, berjilid-jilid, tidak pernah menang, begitu-begitu aja. Itu namanya kufur nikmat. Tadi saya dengar Pak Jumhur sudah menjelaskan beberapa kemenangan kita. Ya. Banyak kemenangan-kemenangan kita yang dilahirkan oleh gerakan massa. Bahkan teman-teman jauh lebih hebat gerakan yang dilakukan oleh kawan-kawan sebagai serikat buruh adalah melakukan pemogokan di pabrik-pabrik. Pemogokan itu adalah gerakan paling militan, paling hebat yang dilakukan oleh kaum buruh, kawan-kawan sekalian. Maka saya mengatakan, kawan-kawan sebagai pimpinan-pimpinan serikat buruh di tingkat perusahaan, jangan mengaku sebagai pimpinan serikat buruh militan, serikat buruh sejati, serikat buruh yang berani, yang setiap kali menggaungkan takbir, setiap kali membuat hidup buruh, tapi tidak berani memimpin pemogokan di tiap pabrik, tapi tidak berani mobilisasi anggotanya untuk menghentikan pabrik berjuang tentang undang-undang Omnibus Law dicabut. Kenapa kawan-kawan? Pemogokan disebut perjuangan paling militan, paling hebat kaum buruh, karena itulah perjuangan yang langsung menghujam kepada jantung kapitalis. Perjuangan yang langsung menusuk pada jantung kapitalis, dan dia akan mati. Karena mati, mereka tidak bisa berproduksi. Karena tidak bisa berproduksi, maka tidak bisa menghasilkan keuntungan bagi dia. Sementara kapitalis tidak mau barang sedetik pun, mereka kehilangan keuntungan. Mereka tidak mau buruh tenaganya tidak digunakan semaksimal mungkin. Saya bisa kasih contoh kawan-kawan. Kapitalis itu untuk memastikan mesin itu bisa operasi, mereka sudah menyiapkan mekaniknya. Perawatannya harus rutin. Kalau mekaniknya lalai, pasti dikasih SP. Coba kawan-kawan, kalau sakit minta izin aja susah. Banyak di tempat kerja buruh sakit hanya dikasih bodrek, sakit kepala ya bodrek, sakit perut ya bodrek. Itu masih banyak terjadi kawan-kawan sekalian. Mau ke klinik susah. Tapi mesin lebih utama bagi mereka dibandingkan nyawa manusia. Gedung-gedung mereka asuransikan kawan-kawan sekalian. Tapi kita sebagai buruh, kawan-kawan sebagai buruh, apakah ditanggung seluruh ansih kehidupan kawan-kawan dan anak istri kita oleh si kapitalis? Tidak kawan-kawan. Bahkan yang ada jaminan sosial pun sekarang adalah menjadi kewajiban rakyat, bukan kewajiban negara kepada rakyat. Ini rejim udah kebalik-balik kawan-kawan sekalian. Ini rejim udah kacau balau. Kaum buruh itu terus dihisap, terus ditindas kawan-kawan, diperas tenaga. Jam kerja lembur sekarang diwajibkan itu menjadi 4 jam. Betul nggak kawan-kawan dalam Omnibus Law? Kalau dulu lembur hanya boleh 3 jam, sekarang boleh sampai 4 jam dalam satu hari. Artinya apa? Jam kerja kawan-kawan semakin diperpanjang. Maka dengan jam kerja semakin diperpanjang, itu akan semakin mendapatkan berlipat keuntungan bagi si kapitalis. Sementara buruhnya akan kehabisan tenaganya, kehabisan energinya, semakin tua, semakin rusak, ujung-ujungnya sakit.
Sakit juga tidak diasuransikan. Dari 140 jutaan kaum buruh Indonesia, berapa yang sudah tercover oleh BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan? Belum setengahnya, kawan-kawan sekalian. Masih 5% sekian. Itu menunjukkan bahwa kita tidak pernah dihargai yang telah memberikan, menyumbangkan kemajuan bagi negeri ini. Negeri ini tidak akan mencapai seperti sekarang kalau tidak ada andil daripada kaum buruh, tidak ada sumbangsi daripada kaum buruh. Sementara kaum buruh selalu dihilangkan di dalam catatan sejarah bagaimana memajukan bangsa ini, kawan-kawan. Dalam menegakkan kemerdekaan Republik ini, kaum buruh ambil bagian. Maka pada situ ada namanya laskar buruh, kawan-kawan. Kaum buruh mengangkat senjata, kaum buruh ambil bagian, mengambil alih perusahaan-perusahaan milik penjajah atau Belanda pada saat itu yang disebut dengan nasionalisasi. Tapi apakah kawan-kawan pernah membaca sejarah itu di dalam sekolah sampai kuliah bahwa kaum buruh ambil bagian dalam membebaskan negeri ini dari penjajahan? Ada enggak? Tidak pernah kita disinggung bahwa kita itu lalu memberikan kontribusi yang sangat besar kepada Republik ini, kepada negara ini, kepada bangsa ini. Buruh dijauhkan dari sejarah konkretnya, kawan-kawan sekalian, dari sejarah nyatanya kaum buruh itu peranannya seperti apa sampai sekarang. Bahkan sejak Orde Baru itu digeser nama kaum buruh itu karena selalu diartikan bahwa buruh itu adalah komunis, diganti menjadi pekerja. Padahal makna filosofinya itu sudah sangat berbeda. Arti konkretnya itu sudah sangat berbeda antara buruh dengan pekerja. Ini adalah bagian politik rezim Orde Baru pada saat itu, kawan-kawan sekalian. Bagaimana menjauhkan kaum buruh dari politik. Kita selalu ditakut-takuti, ini urusan politik, ini politik. Lah, kita kerja itu karena politik, kawan-kawan sekalian. Kita ngomongin kenaikan upah itu adalah politik, kawan-kawan. Kita minta cuti itu adalah politik, kawan-kawan sekalian. Kita naik THR itu adalah politik, kawan-kawan. Kita berjuang tentang perjanjian kerja bersama, itu adalah perjuangan politik kaum buruh di dalam. Cuma kita tidak menjalankan politik praktis, tapi menjalankan politik praktis. Karena itulah jalan bagi kaum buruh. Kalau kaum buruh ingin bebas dari penindasannya, bebas dari belenggu kapitalisme, dari rezim komprador, ya berarti kaum buruh harus berkuasa. Kalau bergerak-gerak sering, Bung. Tiap hari kita bergerak-gerak, kaum buruh tiap pagi sampai malam bergerak. Ya. Tapi tidak akan bisa mengambil alih kekuasaan. Harus mengambil alih kekuasaan. Baru kaum buruh bisa menentukan dirinya sendiri. Nah, kita nggak akan membahas bagaimana cara kaum buruh mengambil alih kekuasaan. Tapi kita sekarang bicara yang konkret-konkret aja. Bagaimana kita bisa memenangkan perjuangan untuk Omnibus Law itu dicabut. Fokus ke sana. Kalau orang Muslim niatkan apa yang kita kerja itu adalah bagian daripada ibadah. Bagian dari kita mencintai negeri kita, mencintai orang tua kita, mencintai anak-anak kita dan generasi kita yang akan datang. Karena kalau kita siapa lagi, kawan-kawan? Perubahan itu tidak akan lahir dari penguasa yang berwatak sebagai komprador, kawan-kawan sekalian. Rezim yang berkuasa sekarang itu adalah bukan rezimnya rakyat, tapi rezim komprador menjadi kaki tangan daripada kekuatan kapitalis monopoli internasional dan juga tuan tanah. Mereka dikendalikan oleh itu semua. Maka seluruh kebijakan yang ada adalah dalam rangka melayani mereka, bukan melayani kaum buruh, bukan melayani rakyat, kawan-kawan sekalian. Bisa atas nama pembangunan rakyat digusur. Bisa atas nama efisiensi, buruh di PHK begitu saja. Bisa atas nama kerugian, buruh dibuang begitu saja. Betul tidak? Demi ekspor, buruh bisa lembur sampai pagi. Gak ada yang bisa menolak. Itu artinya kita tidak memiliki kemerdekaan, kawan-kawan. Sesungguhnya kita dijajah.
Kita masih dijajah kaum buruh Indonesia ini. Maka perjuangan kita adalah harus memerdekakan. Salah satunya adalah konsisten, serius kita sekarang berjuang untuk menyambut Omnibus Law. Siap teman-teman untuk bergerak tanggal 10 Agustus? Siap? Oke. Karena udah siap ya, nanti dicatat oleh malaikat. Nah nanti Bung Daeng sama Pak Arif nanti yang ingetin malaikat supaya dicatat satu-satu tuh yang sudah berikan. Kita lihat nanti tanggal 10 di depan istana. Apakah hadir atau enggak? Apakah anggotanya dimobilisasi atau enggak? Kan, buruh sesungguhnya memiliki kekuatan yang besar, kawan-kawan sekalian. Cuma kita tidak menyadari. Kita belum menggunakan kekuatan itu menjadi senjata yang ampuh untuk mempertahankan, untuk merebut hak kita, bahkan kepentingan-kepentingan kita. Kita masih kalah oleh propaganda-propaganda yang dijalankan oleh kapitalis. Kita masih kalah oleh suap-suap yang diberikan oleh rejim yang berkuasa, kawan-kawan sekalian. Kita belum teguh berjuang. Kita belum yakin. Padahal bisa mengubah. Di banyak negara sudah diberi contoh, kawan-kawan sekalian. Buruh itu sangat berperan. Umat manusia di dunia ini sekarang, kawan-kawan sekalian, bisa menikmati jam kerja 7 jam sehari. Itu karena siapa? Karena perjuangan kaum buruh. Karena hakikat perjuangan serikat buruh itu adalah mengurangi jam kerja, menaikkan upah. Ini teman-teman dicatat nih, terutama yang di pabrik-pabrik. Perjuangan kaum buruh atau serikat buruh itu adalah mengurangi jam kerja, menaikkan upah, bukan menambah jam kerja. Makanya kenapa kita menyebutkan bahwa disahkannya Omnibus Law itu adalah kekalahan telak bagi kita, kawan-kawan sekalian. Karena jam kerjanya ditambah, tadi lemburnya itu ditambah wajib jadi 4 jam. Bahkan sekarang itu melebihi orang bekerja bisa sampai dengan 12 jam. Bisa ada yang kerja sampai 14 jam sehari. Harusnya kita itu jangan terlalu banyak bekerja. Karena kalau terlalu hidup terus di pabrik, kita nggak bisa berinteraksi dengan masyarakat lain. Semua itu adalah game design dari kapitalis bagaimana melumpuhkan kekuatan kaum buruh. Forum ini adalah menjadi forum yang sangat bagus, kawan-kawan. Kenapa saya bilang bagus? Saya sangat senang. Karena apa? Kita bisa bertemu dengan lintas serikat pekerja serikat buruh. Bisa bertemu dengan berbagai sektor industri, kita bisa bertemu. Disinilah ruang ini untuk kita berbagi pengalaman, berbagi kekuatan, saling bersolidaritas. Karena buruh itu nggak punya uang, gajinya aja cuma UMK. Ya. Kekuatan kita adalah jumlah dan solidaritas. Cuma kita belum menyadari betul bahwa solidaritas itu adalah bisa menjadi kekuatan ampuh untuk membela anggota-anggota kita. Solidaritas kita masih banyak dalam slogan, belum pada implementasi. Itu saya kira kawan-kawan sekalian, saya berharap betul kita semua, saya yakin dan percaya bahwa kawan-kawan yang hadir dalam pertemuan hari ini adalah pimpinan-pimpinan, tokoh-tokoh buruh yang tidak diragukan lagi kesetiaannya kepada perjuangan kaum buruh, pada pembelaannya terhadap kaum buruh, bahkan bukan hanya kaum buruh tapi terhadap rakyat tertindas. Makanya saya sangat bangga, sangat bahagia berada di tengah kawan-kawan sekalian yang yakin tiap hari adalah bergelut dengan perjuangan pembelaan anggota, berhadapan-hadapan dengan kapitalis, berhadapan-hadapan dengan rejim kekuasaan yang menjadi backing kapitalis. Maka semangat itu, perlawanan-perlawanan yang sudah kawan-kawan lakukan selama ini adalah
Jadikan itu adalah gumpalan kekuatan yang lebih besar. Kita bersatu secara bersama-sama di tanggal 10 Agustus 2023 untuk pastikan Omnibus Law Cipta Kerja dicabut pada saat itu juga, Pak. Semoga niat kita, ikhtiar kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan seluruh buruh dibukakan pintu hatinya bergerak di dalam gerakan yang sama dengan kita, dan kawan-kawan diberikan kekuatan ya, untuk mobilisasi. Maka tugas kawan-kawan setelah dari sini tadi betul yang disampaikan oleh banyak kawan-kawan, sampaikan kepada anggota kawan-kawan, sampaikan kepada kaum buruh, bukan hanya anggota. Kalau anggota kita di Bogor hanya 5.000, tapi jumlah buruh di Bogor lebih dari 1 juta orang. Mungkin sampaikan kepada kaum buruh, seluruh kaum buruh, baik serikat buruh kita ataupun tidak, baik kaum buruh yang berorganisasi ataupun tidak, kepada masyarakat kita sampaikan bagaimana bahayanya Omnibus Law. Karena Omnibus Law itu bukan klaster ketenaga kerjaan saja, kawan-kawan, tapi di dalamnya ada 11 klaster yang juga bersentuhan dengan sektor-sektor masyarakat lain, termasuk dengan urusan tanah, urusan pendidikan, dan lain sebagainya, dan ada 11 klaster, kan. Ketenaga kerjaan adalah hanya salah satu klaster. Klaster ketenaga kerjaannya aja bermasalah, pastikan 10 klaster yang lain pun pasti bermasalah. Saya kira itu dari saya. Terima kasih banyak kepada kawan-kawan panitia. Semoga ikhtiar kita betul-betul dimudahkan segala jalan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup buruh! Hidup buruh! Hidup buruh! Aliansi Aksi Sejuta Buruh. Aksi Aliansi Aksi Sejuta Buruh.